Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-6 di tanggal 10 Agustus 2024 adalah Dari Dalam Keluar. Ayat intinya terdapat dalam Markus 7 ayat 15. Firman Tuhan demikian: apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, permasalahan yang dihadapi orang Farisi dengan Yesus dalam berbagai kesempatan adalah mengenai tradisi. Memegang makanan dengan tangan kita tanpa membersihkan tangan, tidak menyentuh orang bukan Yahudi atau makan bersamanya. Banyak dan beragam tradisi yang membuat agama Farisi sulit untuk diikuti. Karena tradisi mereka adalah pemandu buta sesuai dengan Matius 23 ayat 16, di mana mereka menutup pintu masuk kerajaan sorga bagi manusia. Matius 23 ayat 13. Pada pelajaran kita akan belajar masalah tradisi, di mana masalah tradisi ini menggantikan perintah Tuhan dalam Markus 7 ayat 1-13. Kemudian mana yang mencemari dan mana yang tidak, Markus 7 ayat 14-19. Kemudian tradisi dan bangsa kafir, anjing kecil yang melampaui tuannya, Markus 7 ayat 24-30. Telinga yang dibiarkan terbuka, Markus 7 ayat 31-37. Dan bagian yang terakhir kita akan belajar mengenai ragi tradisi dalam Markus 8 ayat 11-13. Mari kita pelajari pelajaran kita. Masalah tentang tradisi. Bagian yang pertama adalah mengganti perintah Tuhan. Dalam Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Allah telah memerintahkan agar para imam menyucikan diri mereka dengan air sebelum mereka dapat melayani di bait suci berdasarkan kitab Keluaran pasal 30. Semangat yang berlebihan akhirnya membuat orang-orang Yahudi telah menyebarkan perintah ini kepada semua orang untuk menghindari pencemaran ritual. Pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi untuk membuktikan bahwa Yesus tidak menaati perintah dalam Markus 7 ayat 5. Namun pertanyaan itu berbalik melawan mereka. Yesus memang menghormati perintah tersebut. Merekalah yang melanggarnya dan menggantinya dengan tradisi mereka sendiri. Contoh, jika mereka membawa korban kepada Tuhan, misalnya rumah menjadi penerima manfaat sampai kematiannya, namun mereka tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain, seperti membantu orang-orang tua. Nah, inilah yang Yesus ajarkan kepada mereka kembali, bahwa ada hal-hal yang mereka telah buat sedemikian rupa sehingga makna atau tujuannya menjadi berbeda. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa mereka memelihara adat istiadat mereka sendiri. Sudah bukan lagi apa yang Tuhan maksudkan yang harus dilakukan, tetapi sudah sesuai dengan adat istiadat. Dan adat istiadat ini akhirnya mengganti perintah yang jelas yang berasal daripada Tuhan. Dalam buku Pena Inspirasi menuliskan begini: pertentangan besar yang terakhir antara kebenaran dan kesalahan hanyalah pergulatan terakhir dari kontroversi yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Kita kini sedang memasuki peperangan ini, pertempuran antara hukum manusia dan ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dan agama dongeng dan tradisi. Dan ini yang sementara kita alami.
Itulah sebabnya sering sekali terjadi kita lebih menjunjung tinggi tradisi, adat istiadat kita dibandingkan perintah Tuhan. Ada di beberapa tempat kadangkala menjadi hal yang mengagetkan ketika ajaran firman Tuhan seperti ini, tapi ada yang mengatakan bahwa berdasarkan adat dan lain sebagainya harusnya seperti ini. Nah, ini seringkali terjadi bahkan di dalam kalangan orang Advent sendiri. Saudara-saudaraku, bagian selanjutnya, apa yang diceritakan dan apa yang tidak. Dalam Markus 7 ayat 15 dikatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Daging yang disucikan atau dari hewan kurban menjadi najis ketika disentuh oleh orang yang najis. Hagai pasal 2. Nah, dalam tradisi Farisi, hal ini diterapkan pada makanan apapun atau makanan yang diizinkan dalam kitab Imamat pasal 11 tentunya yang halal ya. Dan pada siapapun, baik yang najis maupun tidak. Nah, pertanyaan yang diajukan tidak ada hubungannya dengan makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, tetapi dengan cara makannya, yaitu dengan tangan yang disucikan, dicuci atau tidak dimurnikan, tidak bersih. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Seringkali orang menggunakan ayat ini untuk membenarkan makan makanan yang haram, padahal ayat ini tidak berbicara tentang hal itu. Ya, ayat ini tidak berbicara tentang makanan haram atau halal. Nah, ini yang sering kali digunakan ayat ini untuk membenarkan bahwa kan sudah bisa makan makanan yang haram. Tidak seperti itu. Ya. Pertanyaan yang diajukan tidak ada hubungannya dengan makanan yang boleh atau tidak boleh, tidak. Tetapi ini berbicara tentang adat istiadat di mana cara makannya itu harus cuci tangan. Jadi kalau tidak cuci tangan katanya najis makanan itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang dibilang bahwa adat istiadat ini telah merajalela sehingga menggantikan perintah Tuhan. Padahal tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, jika kita tidak mencuci tangan katanya dengan cara tertentu, maka makanan yang kita makan menjadi najis. Namun Yesus menegaskan bahwa makanan yang halal tidak menjadi najis jika dimakan tanpa melakukan tradisi. Ya, tradisi mereka makan harus cuci tangan dahulu. Dan tidak salah, sampai pada saat ini pun sekarang ini seperti itu tradisinya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka menganggap bahwa jadi najis, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Ya, hanya karena tidak cuci tangan dibilang makanan itu menjadi najis. Namun sebenarnya mencemari seseorang adalah apa yang ada di dalam dirinya. Jadi yang mencemari diri seseorang itu adalah apa yang ada di dalam dirinya. Dosa kita timbul dari keinginan hati dan pikiran kita. Jadi yang mencemari kita adalah dosa-dosa kita yang kita timbulkan dari dalam pikiran dan hati kita. Jadi bukan masalah kita tidak cuci tangan, kemudian kita makan, maka kita menjadi najis, kita tercemar, seperti yang diajarkan oleh orang-orang Farisi ini. Tidak. Tetapi apa yang ada dalam pikiran dan hati kita yang tidak benar, itulah yang akan menajiskan kita. Mari kita lihat tradisi dan orang-orang kafir, apa hubungannya. Kecil yang melebihi tuannya, Markus 7:28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, saudara-saudaraku, menurut tradisi, seorang Yahudi tidak boleh menyentuh orang bukan Yahudi. Atau pada saat itu mereka bilang selain orang Yahudi adalah kafir. Dan bahkan memasuki rumahnya atau makan bersamanya. Ketika berurusan dengan wanita Yunani ini, Yesus tampaknya mendukung tradisi, karena dia mengatakan dalam Markus pasal 7, aku tidak menyembuhkan putrimu karena kamu penyembah berhala, aku menyembuhkan orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, orang Yahudi adalah anak-anak Tuhan, dianggap anak-anak Tuhan.
dan orang kafir dianggap najis. Bahkan penyebutannya anjing, ya, atau anjing peliharaan, ya, bukan anjing liar. Nah, wanita itu menangkap petunjuk yang ditinggalkan Yesus dalam pesannya, berpegang teguh pada iman dan memenangkan argumen dalam Markus pasal 7 ayat 28. Nah, ini yang dimiliki oleh seorang wanita Yunani ini. Dia menangkap apa maksud dari Yesus yang Yesus sampaikan. Karena imannya yang teguh, pada akhirnya dia boleh mengerti, sehingga dia bisa meminta tempat kedua. Ingat, dia memanfaatkan remah-remah sampai kenyang, ya. Anak anjing adalah anjing peliharaan, ya, bukan anjing liar. Jadi yang dimaksud oleh Yesus adalah anjing peliharaan. Nah, inilah yang dimengerti oleh seorang wanita ini. Dan anjing peliharaan ini adalah bagian dari keluarga, dan oleh karena itu dapat makan. Makanya wanita ini bilang apa? Remah-remahnya pun bisa kok, ya kan? Betapa luar biasanya iman dari seorang wanita ini. Walaupun di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyukainya dianggap najis, tapi ketika dia benar-benar mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan. Dia menemukan Tuhan lewat ketekunan, lewat iman yang teguh. Akhirnya dia dapat memiliki hal yang dia bisa miliki. Dia memanfaatkan apapun itu yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Kadangkala kita merasa tidak layak, tapi sebenarnya ada hal-hal yang akan memotivasi kita ketika kita terus mencari Tuhan. Sekalipun orang lain menganggap kita tidak layak, tapi Tuhan akan melayakkan kita. Namun kita harus berpegang teguh dan tetap peka akan firman Tuhan. Seperti seorang wanita ini, dia peka, dia mengerti, dia tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Telinga yang terbuka, Markus 7:34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Saudara-saudaraku, dari Tirus, Yesus sengaja mengambil jalan memutar untuk menghindari Galilea dalam Markus pasal 7. Dengan cara ini dia menghabiskan waktu bersama muridnya. Setibanya di Dekapolis, mereka membawa seseorang untuk disembuhkan. Sambil membawanya, dia menggunakan sistem yang aneh untuk menyembuhkannya dalam Markus pasal 7. Yesus mengizinkan orang ini untuk percaya, iman bahwa dia dapat menyembuhkan. Hasilnya banyak orang yang kagum kepada Yesus. Namun mengapa Yesus berseru terbukalah? Orang tuli itu dapat mendengar dengan jelas, dan kata-kata pertama yang didengarnya adalah kata-kata Yesus. Saudara-saudaraku, di sini Yesus ingin agar telinga kita siap mendengarkan pesan-pesannya dan juga mendengar seruan mereka yang membutuhkan bantuan, mendengar perkataan mereka pada saat yang tepat. Inilah yang Yesus ingin, agar telinga kita boleh terbuka, boleh dapat mendengar perintah-perintah Tuhan, mendengar pesan-pesan Tuhan. Karena kadangkala kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kadangkala kita menutup telinga akan setiap firman kebenaran yang Tuhan telah berikan bagi kita. Pelajaran selanjutnya adalah mengenai ragi tradisi. Dalam Markus 8 ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ketika mereka tiba di Dalmanuta, Yesus bertemu dengan orang Farisi yang tuli, yang meminta tanda otoritasnya. Dia menolak memberi mereka tanda apapun. Tidak ada yang bisa meyakinkan mereka yang tidak mau diyakinkan. Karena kecewa, ia meninggalkan wilayah itu dan berangkat bersama murid-muridnya. Selama perjalanan, Yesus berbicara kepada mereka tentang ragi orang Farisi. Apa artinya ragi orang Farisi?
yaitu ajaran dan tradisi yang meresap ke dalam agama dan merusaknya. Jadi ragi atau ajaran dari orang Farisi ini adalah ajaran-ajaran dari tradisi-tradisi di mana dimasukkan ke dalam agama dan merusak ajaran-ajaran agama atau firman Tuhan. Dan ini seringkali terjadi ya, di setiap tempat ini ada tradisi-tradisi ini. Ini harus kita tolak hal-hal seperti ini. Para murid tidak memahami metafora tersebut. Mereka mengira dia mencela mereka karena tidak membawakan roti, ya kan? Dan mereka percaya bahwa mereka tidak boleh membeli roti dari orang Farisi atau Saduki. Ini salah mengerti. Mereka lupa bahwa Yesus dapat menyediakan sumber daya yang tidak terbatas bagi kita dalam Markus pasal 8. Jadi yang Yesus maksudkan adalah ajaran-ajaran tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan yang diajarkan masuk ke dalam gereja untuk membenarkan atau untuk merusak kebenaran-kebenaran yang ada. Namun para murid tidak memahami hal ini, sehingga mereka berpikir bahwa sepertinya Yesus kecewa karena kita tidak membawakan dia roti dan lain sebagainya. Padahal mereka harus ingat, mereka perlu tahu bahwa apapun bisa Yesus sediakan. Sebagai kutipan yang terakhir, tidak ada gunanya kita hanyut mengikuti arus, berpedoman pada tradisi dan kekeliruan yang lancang. Kita disebut pekerja bersama Tuhan. Maka marilah kita bangkit dan bersinar. Tidak ada waktu untuk dihabiskan dalam kontroversi. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran seperti yang terdapat dalam Yesus, kini harus menjadi satu hati dan tujuan. Segala perbedaan harus dihilangkan. Para anggota gereja harus bekerja secara terpadu di bawah kepala gereja yang agung. Biarkan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran bangkit dan bersinar. Berserulah sekeras-kerasnya, nyaringlah suaramu seperti trompet. Yesaya 58 ayat 1. Tidak lagi memutilasi kebenaran. Biarlah jiwa berseru kepada Allah yang hidup. Selected Message, volume 1 halaman 108. Saudara-saudaraku, kiranya lewat firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini boleh dapat memotivasi kita untuk hidup lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, agar kita peka terhadap firman Tuhan. Dan kiranya lewat pelajaran ini boleh dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang setia, yang peka terhadap tuntunan Tuhan, dan juga bisa dapat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang boleh kami pelajari bersama. Kiranya ini boleh dapat menolong kami, membantu kami agar terus bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga ketika Engkau datang kami semua dapat diselamatkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.